Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Nggak nyangka ya, ternyata komentar di Facebook yang saya screenshot dari temen yang namanya Mas Rat itu rame. Jadi bukan bermaksud apa-apa terkait kualitas komik Indonesia ya. Kita nggak bisa menyalahkan bahwasanya Indonesia industri komiknya belum maju atau Indonesia pemerintah nggak mendukung, itu nggak bisa. Karena di Jepang dulu sendiri eh pemerintah itu nggak support dengan komik zaman dahulu ya. Di Amerika juga nggak support. Pemerintah akan mensupport ketika industri tersebut itu sudah maju. Kayak di Jepang dulu kan nggak disupport. Bagaimana Shonen Jump atau apa itu Kodansha itu dia bertahan ya. Sekian puluh tahun tetap menerbitkan majalah-majalahnya dalam keadaan pasang surut. Jadi ini bukan masalah support dari pemerintahan atau industri yang gimana. Karena dulu Jepang dan Amerika juga mereka survive saat belum terbentuknya industri komik. Nah, sekarang karena tulisannya sangat keras dan menurut saya pribadi itu bagus sekali ya apa yang dibahas sama penulis tersebut, namanya siapa saya lupa ya, Raditya kalau nggak salah. Nah, beliau itu juga selain suka komik, manga, beliau juga seorang musisi ya. Beliau juga tahu beberapa karakter atau desain gambar yang bagus. Beliau bukan orang sembarangan. Jadi memang beliau menguasai dan tahu tentang seni membuat komik. Sekalipun beliau bukan praktisi ya. Nah, teman-teman, dari sini saya akan masukkan dalam sudut kacamata saya pribadi ya. Kalau teman-teman lihat fokusnya ke manga aja ya. Saya nggak bahas yang lain ke manga. Karena memang manga kan luar biasa. Bahkan dikatakan salah satu penopang ekonomi di negara Jepang ya, industri komik atau industri manga. Karena memang dari manga itu dia bisa membesarkan band musik yang dari original soundtracknya, kemudian bisa menjadikan anime atau movie, bisa dijadikan live action dan lain-lain. Jadi melebar ya, action figure dan lain-lain. Jadi industrinya sangat besar sekali. Bahkan dikatakan seandainya Dragon Ball stop ya pada tahun dulu, maka ekonomi Jepang akan goyah. Ya kalau masalah komik Indonesia, pangsa pasarnya saya pribadi katakan pangsa pasarnya luas sekali ya. Karena memang ada komikus di Indonesia yang dia bisa menghasilkan miliaran rupiah, bahkan mungkin puluhan miliar per tahunnya ya. Tidak saya sebutkan, tapi saya akan membahas lebih kepada kualitas ya. Teman-teman, kalau teman-teman lihat panel dalam komik Indonesia, kita bandingkan dengan manga ya. Contoh ada nih, misal Dragon Ball. Ya. Kalau teman-teman amati dalam pembuatan panel saja per halaman ini jauh berbeda. Dragon Ball itu saya hitung tidak pernah bikin dia. Jarang sekali itu satu halaman 4 panel, 3 panel. Ya. Pokoknya seperti kita lihat itu ya dalam komik ini. Ini saya random ya teman-teman ya. Ini berapa panel halaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 panel. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam kotak panel saja, kita lihat komik-komik Indonesia itu sangat boros ya. Ada yang satu halaman penuh, ada yang cuma 2 panel, ada yang 3, atau yang menonton 4 ya. Nggak bervariasi. Sementara kalau kita lihat komik-komik luar ya, ini sangat bervariasi teman-teman dan nggak boros ya. Mereka ngirit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat. Minimal kalau saya amati komik-komik manga itu satu halaman ini dibagi menjadi 3. 3 baris. Ya. Belum lagi dalam setiap satu barisnya kadang 1, kadang 2, kadang 3. Ya. Ini jauh sekali dari kualitas kita karena komik itu memang gambar berpanel. Ya. Bukan cergam. Cergam itu cuma halaman dikasih gambar lebih mendominasi tulisan. Dan buat kalian yang merasa pintar gambar ya, jangan sombong. Komik itu bukan sekedar pintar gambar, tapi bagaimana menyampaikan alur cerita. Terlepas dari komik Anda itu gak ada teksnya, gak masalah seperti komik Gong ya. Komik Gong itu gak ada teksnya, tapi orang membaca paham. Ya. Dan gerakan, gesturnya itu realita, hidup. Ya. Makanya dari masalah panel sendiri, kemudian kita bahas masalah angle, sudut pandang. Banyak sekali orang-orang ya, saya nggak ngomong komik Indonesia lah, kita ngomong kualitas luar negeri. Dari komik-komik manga, kalau teman-teman di antara komik Naruto, komik One Piece, bagaimana angle mereka sangat keren sekali dan nggak monoton. Untuk membuat komik sendiri, saya pribadi ya, teman-teman,
teman-teman bisa baca komik saya di mungkin di Imam Syafi'i jilid 1 ya. Saya untuk bisa membuat komik itu harus mengkonsumsi film-film drakor. Kenapa? Drakor itu angle-nya banyak sekali teman-teman. Kalau di sinetron Indonesia paling ada beberapa tag cuma maksimal 4 kamera. Kalau di drakor banyak sekali kameranya, banyak angle-nya. Demikian juga komik-komik manga. Komik-komik manga itu banyak sekali ya. Angle-nya nggak monoton seperti Naruto, ya, One Piece, Dragon Ball, ya. Bahkan ada banyak sekali bagaimana dalam satu panel itu satu sudut pandang dan satu yang sama. Itu kan nggak boleh kalau kata teman saya. Ini berbeda sekali dengan gestur auranya ya. Itu masalah angle. Masalah tadi masalah panel, kemudian angle, kemudian ekspresi, ya, ekspresinya juga tidak banyak yang pas, ya. Kemudian setelah itu alur cerita, ya, obrolannya antara panel satu dengan panel kedua nggak ngacak, nggak tiba-tiba skip, ya. Jadi banyak sekali, ya seperti ini ya kan, banyak sekali panel-panelnya juga gambarnya. Lihat ya, kalau di Indonesia komik seperti ini jadi satu penuh, gambar penuh, halaman penuh, ya kan. Ini jadi satu halaman penuh, ini satu halaman penuh, ini satu halaman penuh, ya. Ini satu atau dua cuma, ya. Jadi memang kualitas kita kebanyakan nggak bagus. Kalau ada yang mengatakan dia bagus, gambarnya bagus, dilihat alur ceritanya teman-teman. Lihat bagaimana Masashi Kishimoto merasa tertekan ketika membuat artsnya Pain, ya kan? Dan ceritanya benar-benar dibikin hidup, ya. Nggak sekedar asal ikut-ikutan. Seandainya asal ikut-ikutan juga kan kita lihat banyak asal bikin dia pahlawan super. Tapi dari sisi skill gambar jauh berbeda. Kalau kalian mau ya ikut pahlawan super, misalnya Spider-Man, coba gambarnya persis seperti Marvel, plok-ciplok seperti Marvel. Bisa nggak? Ini jadi nggak sekedar bisa gambar menurut kalian, kemudian gambarnya gimana? Jadi ada ya komikus ya kerjanya cuma nge-tracing aja. Ya dari gambar-gambar, dari film, di tracing gitu kan. Makanya kalau kita mau skill gambar, ya teman-teman ya, skill gambar, coba kalian redraw salah satu tokoh atau satu halaman penuh komik, mirip atau enggak? Pemain seni apapun itu, baik seni lukis, seni musik, seni vokal, ketika dia meniru sebuah karya orang lain dan mirip, maka dia dikatakan hebat. Ya. Ada orang yang bisa bikin komik banyak berjilid-jilid, ya. Disuruh redraw, nyontok ya, bukan tracing, nyontok gambar karya orang lain, katakanlah Dragon Ball, katakanlah Spider-Man, Batman, gambarnya jauh dari mirip. Padahal dia sudah berkarya, maka ini dikatakan dia nggak becus, nggak bagus, ya. Karena dalam seni apapun itu, teknik pertama adalah meniru. Kamu mau jadi vokalis, tapi tiba-tiba kamu membawakan lagumu sendiri, dijamin jelek. Kamu harus bisa menyanyikan lagu penyanyi lain 1000 macam atau 1000 lagu. Kamu pengen jadi gitaris, bawakan lagu lain ya, 1000 lagu dengan sempurna, baru kamu bisa berkarya. Jadi ketika seorang berkarya yang gambar merasa bagus, ya ini perlu dilihat perbandingannya. Saya nggak ngomong seperti ini bukan berarti saya hebat, tapi saya muak ya dengan sebagian komikus yang sering ya mengucapkan bahwa industri komik sepi, komik di Indonesia sepi. Itu kalian. Kalau saya lihat kacamata saya pribadi, industri komik di Indonesia sangat terbuka lebar. Sangat bagus sekali pasarannya. Bahkan kita bisa pensiun dari hasil penjualan kita. Ya. Karena saya memang qadarullah dengan kesibukan yang lain belum bisa fokus komik, insya Allah. Saya pengen ya setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali saya berkarya. Ya sih teman-teman, buat kalian mau terserah kalian mau mengatakan industri komik Indonesia telah mati, Indonesia nggak didukung industri komik Indonesia tidak didukung pemerintah, itu silakan ya. Kalau bagi saya industri komik Indonesia sangat bagus sekali. Bagaimana kita bisa fokus dan kita bisa berkarya yang terbaik dan bisa survive ya. Karena ada beberapa part ilmu yang memang tidak saya bahas di sini. Itu tadi masalah pembahasan tentang perbandingan ya. Bagaimana komik di Jepang teman-teman, kalau di Indonesia sudah seperti Jepang, saya rasa komik-komik kalian itu dilarang untuk dicetak.
ya, karena harus komik yang legal. Sementara mohon maaf ya, industri komik di luar negeri itu adalah komik-komik yang mayor label, bukan indie label. Dua hal yang berbeda antara mayor label dengan indie label. Ya, seseorang dikatakan profesional ketika dia sudah masuk industri mayor label. Apa itu mayor label? Paham tidak? Kalau tidak paham ya repot ya. Kalau indie label itu semua orang bisa ya, anak kecil juga bisa. Dia bikin komik, dia cetak sendiri, dia jual sendiri, ini di label. Ini nggak masuk teman-teman. Kalau kalian memang punya skill yang bagus, punya cerita yang bagus, masuk ke industri mayor label, kuasai pasarnya. Setelah kalian kuasai pasarnya, kalian sudah berkarya selama 30 buku atau 50 buku, ya nggak laku, baru kalian boleh mengatakan industri komik di Indonesia mati ya. Tapi kalau kalian satu pun tidak terjun di mayor label, atau kalian belum bisa ya karena nggak sabar dia cetak sendiri ya, itu menurut saya pribadi mohon maaf ya, ya nggak mungkin standar. Kalian tinggal di Jepang aja masuk ke Shonen Jump belum tentu bisa kok, atau kalian tinggal di Amerika masuk ke Marvel atau DC juga belum tentu bisa kok. Itu mayor label ya. Emang dikira di luar negeri nggak banyak komikus-komikus seperti kalian? Banyak. Apakah mereka bisa terjun ke industrinya? Nggak bisa. Ya, kalau tahu di Indonesia ada industri komik sudah tercipta, belum tentu kalian juga bisa masuk. Ya kan? Jadi sekarang juga banyak penerbitan-penerbitan komik kan. Ya makanya kalau pengen seperti yang di luar negeri, masuk dong ke mayor label. Pengen seperti Masashi Kishimoto, Eiichiro Oda, masuk ke mayor label, bukan kayak di label ya. Kalau di label, anak SD juga bisa. Gambar coret-coret, bawa ke percetakan, diterbitkan, dijual. Itu ya. Kenapa kalian pada mengatakan bahwa industri sepi? Ya karena kalian ini di label. Ya, lo malas nungguin ini tadi ditolak. Kalau ditolak berarti memang belum layak untuk cetak secara mayor label, berarti skillnya nggak ada. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk video kali ini, semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.